Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar ya. Gimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah sudah siap belajar? Sudah, Bu. Oh, yang belum rapi dirapikan dulu. Disiapkan. Apakah ada yang nggak bawa pena atau buku? Sudah siap, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, adik-adiknya kita berdoa dahulu ya. Coba ketua kelas untuk membimbing berdoa. Memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, sebelum belajar dimulai, Ibu absen dulu ya. Farah Azhara, Hadir, Bu. Lenia Nasari, Hadir, Bu. Dina Marlia, Hadir, Bu. Lestari Ayu Setianisi, Hadir, Bu. Salsa Nabila, Hadir, Bu. Siti Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Ada yang nggak berangkat? Tidak ada, Bu. Berangkat semua ya. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang metodologi pengajaran fikih. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian metodologi pembelajaran fikih. Poin yang kedua yaitu karakteristik metodologi pembelajaran fikih. Dan yang ketiga yaitu macam-macam metode yang digunakan dalam pembelajaran fikih. Poin yang pertama yaitu pengertian metodologi pembelajaran fikih. Di sini ada 2. Yang pertama, pengertian metodologi pembelajaran. Di sini dari anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu pengertian metodologi pembelajaran? Saya, Bu. Oh iya, siapa? Tari. Metodologi pembelajaran adalah sebagai cara yang digunakan oleh guru untuk menjalani hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran dan menyampaikan itu berlangsungnya dalam interaksi edukatif. Oh iya, benar sekali. Yang kedua yaitu pengertian pembelajaran fikih. Apakah ada yang tahu apa itu pengertian pembelajaran fikih? Saya, Bu. Oh iya, Farah. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan juga menyeluruh. Ya, jadi metodologi pembelajaran fikih merupakan suatu cara yang ditempuh atau digunakan oleh pendidik atau guru dalam menyampaikan hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berhubungan dengan sesama manusia. Nah, metodologi pembelajaran ini sangat penting digunakan dalam belajar mengajar. Kenapa? Karena dengan adanya metodologi pembelajaran, seorang guru itu mempunyai metode bagaimana cara mengajar. Jadi peserta didik itu dapat menangkap atau mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan kepada seorang pendidik atau guru. Nah, di sini poin yang kedua yaitu karakteristik metodologi pengajaran fikih. Di sini metodologi demonstrasi yang dimana cara menerapkan hukum Islam yang ada di dalam mata pembelajaran fikih harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, ketika di sekolah dalam pembelajaran fikih itu belajar tentang sholat, tentang wudhu. Nah, dalam pembelajaran sholat dan wudhu itu tidak hanya dipelajari di sekolah, tapi pembelajaran itu dipraktekkan ketika di rumah. Ya. Jadi metode pembelajaran ini tuh tidak hanya sebuah materi aja, tapi juga dipraktekkan. Nah,
Poin yang ketiga yaitu macam-macam metode yang digunakan dalam pembelajaran fikih. Di sini Ibu mau membagi 3 kelompok. Kelompok pertama Salsa Nabila dengan Lina Marlia. Kelompok kedua Lestari Ayustianisi dengan Leni Yanasari. Kelompok terakhir Farah Azhar dengan Siti Uswatun Hasanah. Nah, di sini kalian cari macam-macam metode yang digunakan dalam pembelajaran fikih. Kalian cari 2 apa saja metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu nanti kalian menjelaskan apa itu metode yang kalian cari itu. Oke? Silakan kerjakan. Ya? Oh iya, ditulis. Diskusikan ya, saling bertukar pikiran dan informasi tentang metode pembelajaran fikih. Sudah, Leni? Ya, dikerjakan saling bertukar informasi ya. Ya, ditulis nggak? Ditulis saja. Gimana, apakah ada yang susah? Tidak. Semampunya saja ya, cari 2 saja metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih. Ya, waktunya 3 menit lagi. Gimana, sudah? Dari diskusi kelompok siapa yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Oke, kepada Nabila dan Lina. Bergantian aja nggak apa-apa. Jadinya kan ada 2, nah saling menjelaskan. Nggak apa-apa. Apa yang pertama? Ya, akan ada 2. Ya, dicari dapat apa saja? Metode. Ya, yang kedua? Tanya jawab. Apa itu metode diskusi? Adalah suatu proses yang melibatkan 2 orang atau lebih untuk saling bertukar pikir, informasi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Ya, yang kedua? Ya, nggak apa. Metode tanya jawab adalah menyampaikan pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Iya, benar sekali. Selanjutnya kelompok siapa? Oh, kelompok Leni dulu. Nanti ya Farah ya, gantian. Ya, ada apa saja yang dapat? Ada 2. Cari 2 tadi kan? Apa saja? Bandungan Sama? metode pasaran. Oh ya, apa itu metode bandungan? Metode yang dilaksanakan kiai dengan membacakan kitab kuning sedangkan santri memberikan makna di kitabnya tentang materi yang sedang dibacakan oleh seorang kiai.
Yang kedua metode pasaran. atau kiratan adalah metode pembelajaran yang dilakukan melalui pengkajian materi pada seorang kiai. Selanjutnya kelompok terakhir ya, Farah. Ya. Metode demonstrasi dan metode ceramah. Iya, metode demonstrasi apa itu metode Metode demonstrasi? demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu cara proses kepada peserta ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya. Selanjutnya Metode ceramah adalah metode yang digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik. Nah, ya benar sekali. Semua benar. Jadi macam-macam metode pembelajaran ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, di mana di situ bertujuan agar memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran yang diajarkan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya dari sekian materi yang diberikan? Oh, Farah, ya. Farah silakan. Ibu izin bertanya. Ya. Jika dari salah satu metode tidak digunakan, apakah pelajaran bisa berjalan dengan lancar? Baiklah. Di sini Bu tegaskan ya, sebenarnya tidak ada metodologi yang tidak baik. Jadi meskipun ada salah satu metode yang kalian sebutkan tadi tidak digunakan, tidak apa-apa, karena metode pembelajaran ini digunakan itu dalam metodologi ini digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran fikih, tahap pembelajaran apa itu memilih salah satu atau beberapa metode yang digunakan sesuai dengan topik materi yang ingin disampaikan, seperti itu. Nah, dalam metode pembelajaran fikih ini kan belajar dengan belajar agama ya, memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Sudah paham ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti di rumah dipelajari lagi ya. Belajar lagi. Semoga ilmu yang dipelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk orang lain. Amin. Tidak terasa pelajaran pada siang hari ini sudah di ujung waktu, sudah selesai. Akhiri dengan doa. Kepada ketua, ayo dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan perilaku yang tidak sopan, Ibu minta maaf ya. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Ibu akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam